Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita, sahabat saya orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi semua. Ya. Mengawali kegiatan kita ini, ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita tolong awak ambilkan kulit kita dalam lagu Indonesia Raya ini. Ya, silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kasih aplaus dulu teman-teman. Sekarang ada namanya ya, guru absen. Emira Sia Armita, Hadir, Pak. Asgar, Hadir, Pak. Hijra Arifin, Hadir, Pak. Evan Al-Hasbi, Hadir, Pak. Mawar, Hadir, Pak. Muhammad Fadri, Hadir, Pak. Norma Viola Sahraka, Hadir, Pak. Muhammad Raditya Ramadan, Tasya Rahmadani, Hadir, Pak. Rifat Al-Faska Tutaija, Hadir, Pak. Nur Hijrah, Hadir, Pak. Nurul Masita, Hadir, Pak. Muhammad Yusuf Ridwan. Hadir, Pak. Ya, jadi, oke, ada semua ya? Iya, Pak. Iya. Ya, jadi sebelum memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita meriliskan otot-otot kita atau pikiran kita, dan kita ice breaking. Ya. Ice breaking. Jadi kalau Pak Guru katakan duduk, ya coba
Pak Guru katakan berdiri. Pak Guru katakan duduk. Berdiri. Pegang telinga. Iya, pasti ada yang goyangkan. Oke, kita ulangi. Pak Guru katakan berdiri. Duduk. Pak Guru katakan duduk. Oke. Sudah bisa coba ya. Ya, baik, kita masuk ke dalam materi. Jadi materi kita pagi ini itu tentang manajemen waktu atau cara mengatur waktu. Tujuan daripada manajemen waktu ini yang pertama, ya, kalian dapat memahami cara mengatur waktu sehari-hari. Jadi cara mengatur waktu itu misalnya mulai dari pagi apa yang kita lakukan, ya, mandi, sarapan, kemudian siap-siap ke sekolah, itu namanya manajemen waktu. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami cara mengatur waktu belajar. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengatur waktu belajar. Ya, karena kalau belajar sembarang itu tidak akan bisa kita pahami juga. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita pakai. Kemudian adapun langkah-langkahnya, ya, ini Bapak akan menayangkan video slide yang berhubungan dengan materi atau cara mengatur waktu dengan baik. Kemudian kalian akan mengamati. Kemudian setelah itu Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Kemudian kalian dalam kelompok itu akan berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi silakan nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian menjawab pertanyaan yang Bapak akan kasih. Kemudian berikut, setelah selesai diskusi, kalian akan naik satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Paham? Paham. Ya, jadi silakan disimak video ini baik-baik ya, supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Selamat menyaksikan.
sini ada kalimat. Tapi bagaimana caranya untuk mengatur waktu. Setelah menonton video tadi, apa yang kalian bisa pilih, apa yang kalian bisa ambil, apa yang kalian bisa pahami dari video tadi yang telah kita simak bersama. Ya, mungkin ada, silakan berdiri kita. Setelah saya menonton video, jika kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka kita sendiri yang merasa susah. Oke, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk saudara tersebut. Mungkin masih ada yang lain? Oke, silakan. Dalam video tadi menceritakan tentang seorang anak yang memiliki jadwal untuk mengikuti ujian, tetapi malamnya dia lambat tidur karena migrain. Jadinya dengan teman sehingga kesiangan bangun dan tidak merasa mengikuti ujian. Di saat dapat saya ambil hikmahnya, yaitu kita harus pandai mengatur waktu agar kita tidak dirugikan oleh kemalasan kita. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk. Jadi itu apa yang bisa didapatkan adalah bagaimana cara kita untuk memanage waktu atau mengatur waktu sedemikian rupa sehingga waktu itu tidak terbuang begitu saja, tapi waktu itu kita manfaatkan dengan baik. Oke. Ya, jadi kita masuk dalam materi kita hari ini, itu manajemen waktu. Kemudian apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara jelas terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ya, kemudian apa pentingnya manajemen waktu? Ya, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi stres. Ya, jadi dengan mengatur waktu maka stres kita akan berkurang. Ya, kalau kita pandai-pandai mengatur waktu itu. Ya, tetapi kalau kita tidak pandai mengatur waktu, maka itu yang membuat kita stres atau cemas. Kemudian yang berikut, membantu melakukan hal-hal yang benar pada waktu yang tepat. Kemudian berikutnya, membantu mengembangkan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, dengan memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik, kita dapat mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang kita lakukan lebih terarah karena sudah ada patokan akan kita laksanakan. Ya, kegiatan sehari-hari, ya misalnya kegiatan rumah. Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Membantu kesibukan orang tua di rumah, antara lain membereskan pekerjaan rumah tangga, sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua sekaligus dan menunjukkan rasa bakti kita terhadap orang tua. Namun di sini jangan sampai kita membantu orang tua itu menyita waktu kita lebih banyak sehingga waktu belajar kita menjadi terganggu. Ya, jadi di sini, ya, bantu orang tua, bantu keluarga, ya, tidak dilarang. Dan catatan kalian sebagai peserta didik, sebagai anak sekolah harus memperhatikan juga waktu untuk belajar. Ya. Ya, di sini ada gambar-gambarnya ini. Ya. Ya. Anak sedang membantu orang tua, kemudian ini juga sedang menyiram rumah, itu pekerjaan membantu orang tua semua. Ya, kemudian dari atas kegiatan untuk siap pagi, ya, sikat gigi, sarapan, itu berangkat ke sekolah.
Oke, kemudian yang kedua kegiatan sekolah. Ya, kegiatan sekolah ini ya, ada dua, yaitu kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi ini yang dilakukan setiap pagi, dari pagi sampai pulang sekolah sampai jam 1 atau setengah 2. Ya, kemudian yang berikut kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang tertentu, misalnya kesenian, bidang keperempaan, olahraga dan sebagainya. Ya, jadi kesenian itu ada dua lagi, seni suara dan seni tari. Kemudian di keperempaan itu, ya ini biasa dilaksanakan secara serentak atau penentu wajib. Ya, kemudian yang berikut olahraga dibagi-bagi lagi di dalamnya. Ya, ada apa namanya? Bola, ada voli, ada takraw, bulu tangkis dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikut itu kegiatan yang perlu dilakukan lagi adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah. Oke? Ya. Kemudian kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman sebaya. Ya, kalau kalian perhatikan ini gambar apa kira ini? Yang tampil di kanan atas. Bergotong royong. Ya. Kalau yang di bawah? Hah? Ya. Ya, jadi kalian berkunjung ke rumah teman. Ya, jadi ada yang datang ke rumah temannya, bertemu dengan temannya, ada orang tuanya yang di situ. Ya, jadi ini kegiatan gotong royong ini biasa dilakukan di kampung-kampung. Ya, misalnya di hari Jumat atau apakah itu namanya gotong royong. Oke? Ya. Ini kegiatan mengatur waktu. Jadi ini contoh kegiatan mengatur waktu. Ya, jadi waktu atau pukul 4.00 itu, ya kalian bisa bangun pagi, menunaikan sholat subuh bagi anak-anak yang menjalankan, kemudian dilanjutkan dengan membantu orang tua. Kemudian jam 5.30 sampai jam 6 itu kalian berolahraga, ya, jadi berolahraga jogging pagi di keliling lapangan kan, atau di sekitar di mana kalian tinggal, itu jalan pagi, ya olahraga pagi. Kemudian jam 6 sampai jam 6.30 itu persiapan berangkat ke sekolah. Ya, jadi persiapan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian jam 7 sampai dengan jam 13.30 melakukan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian berikut jam 13.30 sampai 15.30 istirahat. Kemudian 15.30 sampai jam 17 itu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah misalnya. Kemudian jam 17 sampai jam 18.30 itu kegiatan membantu orang tua. Kemudian kegiatan belajar itu di jam 19 sampai jam 9. Jadi waktu yang bagus untuk belajar itu jam 7 sampai jam 9. Kemudian jam 21. Kemudian jam 21 sampai jam 4 subuh itu adalah waktu tidur atau waktu istirahat kalian. Ya. Kemudian kegiatan mengatur waktu. Ya, di sini hukum Jos menimpakan bahwa belajar 4 hari masing-masing 1 jam lebih efektif daripada 4 jam dalam sehari. Kemudian pemilihan waktu belajar yang tidak tepat itu akan menghasilkan hasil yang tidak baik pula. Ya. Oke. Ya, ini contoh untuk dapat memilih waktu. Ya. Jadi saya usai tidur siang sekitar jam berapa ini? Jam 4 atau jam 16 sampai jam 5. Oke, kemudian berikut saya usai subuh sekitar jam 4. Jadi kalau misalnya selesai subuh itu, ya sila isi waktu belajar yang bagus. Kemudian berikutnya jam
19 atau jam 8 atau jam 20. Oke, di sini mengatur waktu yang ditulis oleh Hein Seskum ada beberapa di situ. Yang pertama, tetapkan prioritas. Kemudian yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Kemudian luangkan waktu untuk membiasakan menjadi teratur. Kemudian yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Kemudian berikut, jangan menunda-nunda. Ya, apakah kalian sudah memahami materi ini yang disampaikan hari ini? Ya? Oke, silakan. Materi ini sangat menarik dan membuat saya lebih termotivasi untuk mencapai tujuan. Saya jadi lebih percaya diri dalam mengatur waktu. Ya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk. Ya. Mungkin masih ada lagi? Silakan. Oke, silakan. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa lebih tenang dan tidak lagi merasa terbebani dengan banyaknya tugas. Oke, berikan aplaus. Ada lagi? Ya, oke, silakan bawa. Emira. Materi manajemen waktu ini sangat membantu saya dalam mengatur jadwal belajar dan mengerjakan tugas. Saya jadi lebih produktif dan semoga mudah terlaksana. Oke, terima kasih. Berikan aplaus lagi, Bang. Silakan mungkin, silakan. Maju nih, Pak. Saya merasakan betapa pentingnya mengatur waktu dengan baik. Teknik-teknik yang diajarkan sangat praktis dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Berikan lagi apa sih? Ya, saya kira ya, sudah dipahami semua ya. Ya, sekarang Bapak akan membagi kalian ya sudah tersedia, sudah jadi 4 kelompok. Ya, jadi tinggal nanti Bapak akan berikan tugas ya, gambar kegiatan siswa. Jadi Bapak akan bagikan, kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi dan setelah selesai diskusi itu kalian akan memaparkannya, salah seorang memaparkan di depan teman-temannya. Ya, jadi Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya 5 menit. Ya, jadi tulis nama kelompoknya, kemudian berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan.
sudah? Sudah. Oke, kelompok 3 mungkin duluan. Proses perencanaan dan sebutkan cara yang dapat dilakukan untuk dapat manajemen waktu. Proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Contohnya, bagaimana mengatur waktu, kegiatan rumah dan kegiatan sekolah dengan baik. Iya. Oke, itu pemaparan dari kelompok 3. Berikan aplaus bagi kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Silakan kelompok 4. Bacakan hasil diskusinya. Ya, kalau bisa perkenalkan namanya. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan 1. Nama kelompok Emira Syaarita, 2. Hijrah Arifin, 3. Nur Hijrah, 4. Nurul Masita. 4. Tuliskan jadwal kegiatan sehari-hari di rumah sebagai bentuk manajemen waktu. Jam 4.00 sampai jam 5.30 bangun pagi, melaksanakan sholat, membantu pekerjaan orang tua. Jam 5.30 sampai jam 6.30 sarapan, mandi, menyiapkan buku pelajaran, menyiapkan bekal ke sekolah. Jam 6.30 sampai jam 14.00 ke sekolah dan aktivitas di sekolah. Jam 14.00 sampai jam 15.30 pulang sekolah, istirahat siang. Jam 15.30 sampai jam 16.00 kegiatan santai atau berolahraga. Jam 16.00 sampai jam 19.00 mandi sore, membantu orang tua, makan malam bersama keluarga. Jam 19.00 sampai jam 19.30 menonton atau main HP. Jam 19.30 sampai jam 21.00 belajar dan menyelesaikan tugas sekolah. Jam 21.00 istirahat malam. Iya, iya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Caranya untuk cara mengatur waktu, yang manajemen waktu. Ya, oke, kelompok 1 mungkin. Perkenalkan kelompok 1. Fadli, Adik, Yusuf. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Membantu melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Sebutkan pentingnya manajemen waktu. Membantu mengembangkan rasa tanggung jawab. Sebutkan cara yang dapat dilakukan untuk dapat manajemen waktu. Mengurangi stres dan kecemasan. Tuliskan jadwal kegiatan sehari-hari di rumah sebagai bentuk manajemen waktu. Dapat dengan fokus mengelola kehidupan sehari-hari, seorang pelajar juga dapat menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang terakhir kelompok 2. Yaitu Asdar, Rifat, Evaluasi. Sebutkan cara yang dapat dilakukan untuk dapat manajemen waktu. Cara yang dapat digunakan adalah membuat jadwal kegiatan sehari-hari bagi seorang pelajar seperti kami. Kami bisa membuat jadwal mulai dari bangun pagi, kegiatan yang kamu lakukan sebelum berangkat sekolah, dan membuat jadwal kegiatan sepulang sekolah. Ya, oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi itu tadi pemaparan dari kelompok kalian. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian dalam kelompok ini. Oke, kita lanjut. Ya, jadi Bapak hari ini akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini, itu tentang manajemen waktu atau cara mengatur waktu. Ya, jadi
manajemen waktu ini atau cara mengatur waktu sangat penting kita miliki sebagai seorang siswa, karena dalam manajemen waktu kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, jadi mulai dari bangun pagi, sarapan, siapkan segala perlengkapan untuk sekolah, ya itu namanya manajemen waktu. Oke, kemudian yang berikut, ya jadi di sini ada angket yang Bapak akan bagikan, kemudian kalian jawab atau umpan balik, ya. Ya, jadi kalian isi sesuai dengan yang kalian alami, yang kalian rasakan. Ya, jadi sampai di sini pertemuan kita, dan materi kita selanjutnya atau di pertemuan berikutnya itu cara belajar di sekolah. Ya, jadi cara belajar di sekolah. Nah, di sini Bapak akan membagikan angket untuk ya diisi. Ya, jadi satu orang satu. Oh. Ya, jadi cara mengisi angketnya itu ya ada di situ sangat setuju, kemudian kurang setuju, kemudian TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Jadi kalau tidak sesuai dengan yang kalian alami, maka itu diisi dengan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kalau sesuai dengan kalian yang alami, ya berarti itu kalian sangat setuju atau setuju. Ya, dicentang. Ya, ada kolom centangnya di situ. Jadi ada SS sangat setuju, kemudian S setuju, kemudian KS kurang setuju, dan TS itu tidak setuju, kemudian KS STS sangat tidak setuju. Oke?
Sudah? Silakan dulu ya. Ada yang bisa memberikan umpan balik tentang materi yang kita dapatkan tadi? Umpan balik. Oke, silakan, saudara Andri. Saya baru sadar betapa pentingnya mengatur waktu dengan baik. Teknik-tekniknya diajarkan sangat praktis dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Itu tadi umpan balik dari mereka apres untuk saudara. Ada lagi? Dari materi yang saya dapat setelah mempelajari materi ini, saya merasa lebih tenang dan tidak merasa terbebani dengan banyaknya tugas. Iya, oke. Berikan aplaus untuk saudara. Saya kira itu umpan balik. Yang bicara? Oke, silakan saudara. Materi ini sangat menarik dan membuat saya lebih termotivasi untuk mencapai tujuan. Saya jadi lebih percaya diri dalam mengatur waktu. Ya, oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk saudara. Terakhir. Oke, silakan. Materi manajemen waktu ini sangat membantu saya dalam mengatur jadwal belajar dan mengerjakan tugas. Saya jadi lebih produktif dan semoga tidak terlambat lagi. Iya, oke. Berikan aplaus untuk saudara. Itu komitmen kalian ya, mudah-mudahan tidak terlambat lagi datang sekolah, tetapi datangnya tepat waktu. Ya, oke, pertemuan kita sampai di sini. Silakan berdoa. Siap. Teman-teman kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berterima kasih kepada Pak Guru.